kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya berdoa Ibu Lilis yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan dibuka, Bu Lilis. Oh baik, Pak, Bu. Silakan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kalau kembali kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersekutu kembali Tuhan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Pastor Paul dan para rektor yang akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat-Mu saja yang menyertai kami sekalian. Taruh perkataan firman-Mu ke dalam setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Bimbing kami selalu agar apa yang difirmankan dapat menjadi rema untuk kami dapat mengimpartasikannya ke dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat yang menerangi kehidupan kami sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam menjalani aktivitas di keseharian hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Agar persekutuan embun pagi ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Firman Yes. Tuhan bertema pemalas dimakan singa. Nanti pembacaan firman Tuhan oleh Ibu Nerliana membacakan kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 29 dan Ibu Sarma 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Silakan Ibu Nerliana. Ya, baik. Terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku yang hadir saat ini di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Maka Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat.
Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarma, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab
Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Silakan, Pastor Paul. Oke, luar biasa. Ya, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena dia akan membangun rumahnya. Ya. Oikodomeo, membangun rumahnya. Kalau dia tidak melakukan apa firman Tuhan yang dia dengar, rumahnya makanya nggak heran, 2 tahun embun pagi udah dikasih, ya sudah ada yang bikinkan koleksi renungan firman-Nya supaya nggak kepanjangan kan dengerinnya, Anda tetap nggak bertumbuh. Nah, itu nanti menjadi tanda tanya buat nanti apa namanya tim pengembalaan kita. Kita punya tim pengembalaan ya, nanti kita kukuhkan tim pengembalaan kita semuanya ya. Nah, nanti saya minta untuk evaluasi. Ya, Yayasan Embun Pagi sedang diproses aktanya, ya, dan saudara-saudara dimohon terlibat. Nah, itu menjadi tim kita nanti ya. Jadi bahkan bila mana perlu kita bisa pemberkatan pernikahan ya sekalipun. Jangan cuma dibaptis doang ya, tapi ada pemberkatan pernikahan juga. Kalau ada yang meninggal kita bisa urus semuanya ya. Nah, nanti kita evaluasi ya. Kenapa ada yang tidak bertumbuh imannya? Percaya saya rata-rata adalah karena dia dengar dan tidak melakukan. Mengapa dia dengar tidak melakukan? Alasannya segudang, 1 septic tank, kalau perlu septic tanknya saya imporkan dari, bukan dari Jerman lagi ya, dari Belanda, saudara. Nah, kasihan kalau dari Jerman terus, Pak Iman repot nanti, dari Belanda, saudara, karena gantian ya. Dulu saya selalu bilang sama anak buah saya ya, kalau disuruh, alasannya banyak pokoknya, saudara, kalau bilang, pokoknya targetnya sekian. Alasannya banyak, oh karena ini, karena itu, segala macam. Saya bilang, kamu mau nggak? Yuk kita mau, pokoknya kamu mau nggak? Nah, ya mau, kita bisa. Gimana? Wah, jangan menghayal Pak. Wah gini, ketokan titik gua, ketokan kuping gua. Dia bilang begitu kan. Terus saya bilang sama dia, intinya kamu mau nggak? Bilang mau, kalau mau bilang mau sama saya. Mau Pak, ajarin caranya. Jangan, nggak usah ketokan titik, nggak usah ketokan kuping. Saya bilang begitu sama dia ya. Tak ajarin saudara, ini loh analisa pasar. Ini loh cara kamu teleponnya. Ini loh kamu cara ngunjungnya, di mapping, bikin.
Wow, gua tabokin tahu rasa lo. Kalau saya mah gitu langsung gua tabokin juga lo. Kamu bilang mau, tak ajarin caranya. Kamu nggak mau, tak ganti orang lain. Nah, gitu saja, saudara. Intinya apa, saudara, saya ngomong? Kalau mau bilang enggak, alasannya itu udah satu septic tank. Kalau bilang nggak bisa itu, saudara. Segala hal, intinya kamu mau melakukan apa enggak? Mau. Jadi, saudara. Tuhan beri manusia kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan, saudara. Mau ateis, mau orang bertuhan, mau kadrun, mau anak buahnya Gilbert, mau siapapun. Anda baca Kejadian 10:11 ya, Menara Babel ya. Tuhan berikan kemampuan ya kepada sejak saat ini, apapun yang diinginkan hati mereka akan terlaksana. Tuhan beri kemampuan, saudara. Yang penting willingness apa enggak, mau apa enggak. Makanya saya bikin ya, ini Sabda Nabi ke-26 ya. Kitab Si Semut, kitab Si Semut bukan Al-An'am ya, bukan kitab Si Semut yang kecil, pasal 1 ayat 1. Too many reasons to say no, but the only reason to say yes, willingness. Kebanyakan alasan kalau mau bilang enggak itu alasannya budal satu septic tank. Nah, itu hadisnya ya, keterangannya. Tapi cuma satu alasan untuk berkata ya, yaitu willingness. Mau apa enggak? Nah, itu saja, saudara. Tadi Amsal bilang, nggak mau ke sana, nanti kalau saya keluar dari rumah dimakan singa gimana, mati nanti. Kalau dia punya willingness, saya keluar, saya tahu ada singa, memang ada singa, 3 ekor, bahkan 5 ekor. Saya keluar, saya bawa parang yang gede, saudara. Tak bunuh singanya. Ya dong, willingness kok, sudah niat kok. Tapi kalau dia nggak niat kan apa? Waduh, jangankan ada singa, saudara. Aduh, di luar nggak mau, takut kenapa ada celeng. Aduh, jangan celeng, ada kelinci. Pokoknya ada aja pokoknya yang bikin dia nggak mau keluar dari rumah itu. Maksudnya ada singa di tengah jalan, nanti kalau aku jalan ke sana, pergi ke pasar. Oh iya. Tapi kalau kamu punya, iya saya mau. Ya, saudara bawa parang dari rumah kalau perlu. Nggak punya parang, Pak, begini alasannya banyak lagi. Nggak mungkin kamu nggak punya sesuatu buat bunuh itu singa. Nggak mungkin, mustahil. Sekalipun hanya bambu, saudara. Masa bambu bisa bunuh singa? Aduh, bisa sekali. Yang penting kamu udah niat, saudara. Udah diniatin. Udah diniatin apa? Ya kan? Nah, saya sering bilang ya, saya sering kesaksian sama Anda. Orang ya mau pergi ke Eropa itu berjuang setengah mati. Banyak yang ilegal, saudara. Saya mau pergi ke Eropa itu nggak pakai acara ilegal, saudara. Orang mau pergi itu mau tinggal di luar negeri supaya Anda jangan misalnya ya, Anda mau pergi ke luar negeri, ya sampai udah ngerepotin orang yang di sini, saudara, di luar negeri. Saya nggak mau ngerepotin. Saya cuma nanya, kamu bersedia tampung saya 1 minggu, karena saya begini, saya mau urus semua sendiri. Dan saya tidak mau minta uangmu. Ya kan? Saya hanya butuh tempat, 1 minggu saya pelayan, karena memang jadwal seminar kan, saya seminar sambil saya nanya, cepat saudara. 1 bulan, saya cuma punya waktu 1 bulan buat nanya. Lewat 1 bulan, repot nanti saya. Selesai, saya langsung urus semuanya. Legal semuanya. Saya tidak pernah minta-minta uang dari jemaat, tidak pernah minta uang dari orang-orang di sini. Ditekadin, kalau saya bawa sleeping bag, saudara, serius ya, sampai meleset bagaimana, ternyata bukan suara Tuhan. Oh, kita kan juga harus rasional kan? Tidur di stasiun, pakai sleeping bag, mau apa lu? Musim salju lah gitu. Ya gimana? Tekad, niat, apa? Pasti ada jalan kalau Tuhan sudah suruh. Makanya hati itu harus selalu rema supaya Anda dengar suara Tuhannya di situ, saudara. Tuhan baik ya. Di banyak hal ya, waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih enggak, kamu melayani lagi full time.
berhenti, dah jangan urus, jangan mendua hati, fokus. Duitnya dari mana Tuhan? Gimana orang mau percaya? Jalan. Yang penting kamu mau turun, ya aku mau Tuhan. Aku sudah menyerah, sudah pasrah sama Tuhan, apapun udah tak jalanin kok. Jangankan mau jadi hamba Tuhan full time lagi, pendeta apa full time lagi. Mati aja saya nggak apa-apa Tuhan. Saya bilang begitu, mati aja saya senang. Senang ya, bukan mati pun aku mau, bukan. Senang saudara mati. Bayangin, udah hancur kok hidup saya kok. Ya kan? Lebih baik mati ketemu Tuhan Yesus, senang. Ya kan? Mau nggak? Mau Tuhan. Sudah jangan. Itu saya bilang, saya tertawa aja. Ya kan? 139 negara dengerin saya, coba siapa yang nggak dengerin saya? Mau nggak mau kudu denger, pokoknya mau nggak mau kudu denger. Ya kan? Nggak yang katrun, nggak yang pokoknya mau nggak mau kudu denger. Ya, pokoknya kudu denger. Akhirnya dengar. Saya bingung siapa yang mau dengar Tuhan? Akhirnya dengar. Suara kenabian kan luar biasa, ngeri kan? Iya, Tuhan punya cara, saudara. Anda jangan pikir bagaimana caranya. Yang penting mau nggak mau, tekatin jalan, prosesnya nikmatin, deg-degan banget. Nah, kan begitu kan? Banget deg-degannya banget. Tapi jalanin. Tiap hari saya, ya, tiap hari saya terus fight ya. Latihan iman, 3 tahun latihan iman, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi. Akhirnya kita sampai ke Jehovah Shammah. Ya kan? Nanti nggak tahu nih tahun bulan Januari Tuhan mau kasih apa saya nggak tahu. Tapi kan kita sekarang lagi Jehovah Shammah. Hari ini kita hadir, ya kan? Kita menghadirkan Tuhan melalui hidup kita, ya kan? Willingness, ya Tuhan. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, masih kecil, saudara ya, masih kecil kalau waktu dibilang ya 6 tahun. Samuel, iya Tuhan, iya Tuhan. Tuhan mau apa dari aku? Allah Tuhan. Willingness, saudara. Kita sia-sia. Tadi Paulus bilang, aku mendengar banyak orang tidak nurut sama suratku, sama nasihatku, malah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang enggak ada. Coba lihat aktivitas Anda tiap hari. Ya, kan? Apa yang Anda lakukan tiap hari, aktivitasmu? Kemarin saya cerita ya, 2 tahun saya di Eropa. Aktivitas saya apa? Ngebon, saudara, jadi tukang kebun. Gratisan. Karena kan nggak boleh terima uang saya. Karena saya ditanggung oleh negara kan, jadi tidak boleh terima uang. Ya, kalau nggak boleh digaji. Kalau digaji saya harus lapor, maka kurangi, dan mereka juga bisa kena denda. Jadi mereka takut mempekerjakan saya, bilang, enggak, saya freiwilliger, saya bantu karena kamu orang tua. Saya pun tiap hari dari satu kebun ke kebun, dari satu taman ke taman, saudara. Tiap hari. Saya nyari kerjaan buat diri saya sendiri. Supaya tangannya jangan berhenti bekerja. Itu pertama kali saya jadi tukang kebun di rumah orang, saudara. Seumur-umur nggak pernah. Tiap hari, ya, tiap hari cari kerjaan Senin sampai Jumat. Wah, sampai badannya capek semua, boyoknya pegel kabeh, duitnya nggak ada. Hati sukacita, karena saya tahu kalau saya nganggur saya lebih pusing lagi. Makanya ketika di satu camp itu kan waktu itu tertunda semua prosesnya, saudara. Satu camp itu stres semua, sampai demo, sampai ngamuk. Kita mah tenang-tenang saja, saudara, happy. Nggak mikir, pokoknya udah pagi, jam 8 keluar dari rumah, jam 4 sore sudah sampai rumah, makan, tidur, kesek, udah hilang, saudara. Nah, yang stres memang waktu corona kan, waktu corona. Tapi Tuhan baik, karena hati ini memang sudah ada willingness, saya tidak boleh diam saja. Selama corona itu, YouTube kita meledak kan, komunitas kita meledak cepat sekali, jus ya kan, selama corona. Ketika orang corona pada pusing, tutup tokonya, tutup usahanya, nggak bisa kerja. Di sini corona panen raya, saudara. Corona panen raya. Kita mulai
Baik diakonia kita di musim COVID, Tuhan berkati ya, luar biasa kan? Willingness, selalu ada jalan, saudara. Jangan banyak alasan, hidupmu itu jangan banyak alasan. Jangan sampai hidupmu cuma makan tidur. Oh, itu dosa besar, saudara. Kalau hidupmu makan tidur itu dosa besar. Ada yang salah. Pasti kamu belum metanoia, pasti kamu belum lahir baru. Kalau hidupmu cuma makan tidur, ada yang salah dengan hidupmu. Beneran. Makanya Paulus bilang, jangan bergaul dengan mereka. Ngerusak, saudara. Bukan cuma ngerusak, celutak, saudara. Celutak, akhirnya mentengin anak orang, mentengin bini orang. Percaya saya. Jangan deket-deket. Kalau kamu suami-suami punya istri deket-deket orang begitu, jauh-jauh. Serius ya, saya nggak main-main. Oh, bukan sentimen, saudara. Jangan kamu benci, tapi jangan bergaul dengan mereka. Wah, ini tugasnya Pak Apeng berat ya. Bagaimana kita mau nolong orang? Kalau ternyata orang yang makan tidur, memang hidupnya cuma begitu. Tapi saya lagi, ini bukan cuma buat yang tidak mau, banyak orang nggak kerja, suami istrinya yang kerja, saudara. Dia cuma makan tidur di rumah, istrinya yang kerja. Dia kerjanya tiap hari ngapain? Ya empuh pokoknya. Istrinya yang kerja. Itu juga jangan, hati-hati, saudara. Akhirnya apa? Ya cuma nyabung ayam, main kartu, ya kan? Akhirnya bikin susah istrinya. Banyak ya. Oh, hati-hati, Anda harus bertobat juga. Jangan bergaul dengan orang seperti ini, saudara. Oh, jangan bergaul sama orang males. Ya, jangan pernah deket-deket orang macam begini. Merusak kamu juga, saudara. Karena dia itu mimpinya banyak. Ketika dia ngomong suatu ketika, Anda bisa keracunan dengan mimpinya dia. Anda bisa keracunan dengan mimpinya dia. Hati-hati, saudara. Atau dia bisa memprovokasi Anda karena dia banyak waktu buat berfantasi, lalu dia memprovokasi Anda. Anda jadi panas. Orang ini karena dia nganggur, kerjanya ngurusin urusannya orang lain, saudara. Ya kan? Hindari orang-orang seperti ini. Yang gelang-gelong kerjanya ngalor ngidul, nggak ada, kerjanya cuma ngurusin orang lain. Ngurusin urusannya orang lain yang bukan urusannya dia, maksudnya. Kalau Pak Apeng memang nanti ngurusin orang lain, tapi bukan ngurusin orang lain jadi rese. Pak Paul, orang itu ya, itu orang gitu, wah, ngerasani yang udah jelas. Kalau Pak Apeng memang kerjanya ngurusin orang lain, ya kan? Nanti memang kita beri mandat ya kan? Kita beri mandat kepada Pak Apeng untuk ngurusin orang lain kan? Di backup oleh tim kan, tapi bukan ngurusin yang nggak perlu, ngurusin yang perlu sebagai diaken di antara kita sesama, ya kan? Hati-hati dengan orang-orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja harusnya malu, ya. Orang yang tidak bekerja itu harus malu. Pak, tapi saya nggak ada yang ngasih kesempatan saya bekerja, Pak, karena saya bekas narapidana, saya ini. Oh, banyak, saudara. Ya, Anda bisa bergabung di suatu organisasi, Anda jadi volunteer di sana. Pergi ke panti asuhan. Pak, butuh tukang kebun nggak? Saya nggak bisa. Tenaga saya kurang, Pak. Saya tenaganya letoy. Tapi saya kalau cuma nyapu bisa, Pak. Cuma ngepel bisa, Pak. Oh, nggak kuat aja, udah Pak. Bapak kasih saya sini, saya cuma butuh pekerjaan setiap hari. Saya jangan makan tidur. Bapak kasih saya aja, namanya saya kerja di sini, kasih makan saja. Yang penting saya siang makan, malam saya makan. Syukur-syukur nih, misalnya saudara, ini misal ya, memang saudara miskin sekali, nggak punya tempat tinggal dan anak single, anak muda. Syukur-syukur boleh tinggal di sini, Pak. Saya bantuin, Pak. Saya waktu di Jerman, saya begitu, saudara ya. Serius, saya nggak punya uang. Waktu itu masih belum jelas status saya, jadi belum dapat uang dari pemerintah. Saya bilang sama Frank Schindler ini, saya tinggal di sini boleh. Dia bilang begini, kamu uangnya gimana ini? Kamu tinggal di sini aja. Iya, tapi saya kerja bantu kamu ya. Saya bisa sedikit IT, kalau cuma instalasi internet segala macam, saya bisa.
Saya bisa bantu ngurusin websitenya kamu, saya bisa yang sederhana, saya bisa bantu kamu ngebon, kalau kamu lagi sibuk, saya nyapu seluruh. Itu saudara, nggak dibayar, tapi saya di situ makan, dan saya di situ bisa tidur. Sampai dikasih rumah beneran ya, kalau istrimu datang kamu tinggal di sini, boleh. Istri saya disuruh kerja juga, ya kan? Cuma waktu itu nggak jadi ya, karena saya keburu pindah provinsi. Dan bahkan Tuhan suruh saya bilang sama dia, pokoknya, tapi saya nggak bisa bayar kamu. Saya sudah dikasih tempat tinggal, dikasih makan sudah bagus. Itu saudara, ya. Jadi minimum saya bisa melakukan sesuatu di sini sebagai volunteer. Tanda tangan, saya kan tanda tangan Pak volunteer Pak. Saya sebagai volunteer kerja sukarela. Nah, begitu ya. Tapi ini kalau ada bisa pindah kerja tempat lain, tiba-tiba saudara nanti ada berkat. Selalu ada berkat saudara. Jadi nggak mungkin saudara nggak kerja sekalipun saudara residivis, ya. Sekalipun selalu ada, Anda cari, ya, dikenalin sama gereja. Di gereja misalnya Anda lihat ada gereja, ya, boleh nggak saya bantu di sini? Nggak usah digaji, datang. Saya natani bangku tiap minggu, nggak usah digaji. Minimum saudara pasti dikasih makan, saudara. Sehingga saudara nggak bikin susah orang, malah berguna. Sekalipun tenaga yang Anda keluarkan tidak sebanding dengan upahnya. Tetapi proses kerja itu penting, saudara. Satu, waktu kamu bekerja, tanganmu bekerja, otakmu jadi kreatif. Tidak mungkin Anda bekerja otaknya buntet. Kecuali utangnya banyak, ya repot, saudara. Kalau kayak gitu jangan utang-utang, saudara. Tahu diri. Iya kan? Kalau terlanjur sudah punya utang, stop. Saya belum bisa bayar. Aduh, aneh, saudara. Kalau saudara, istrimu kerja, walaupun cukup kaya raya, kamu cuman leha-lehe di rumah. Usir pembantumu dari rumah, Anda yang urusin urusan rumah. Sebab kalau kerja kamu di rumah ada pembantu, kamu celutak. Akhirnya nggak ada kerjaan, kamu kerjain itu pembantu. Nggak ada kerjaan, babysitternya yang kamu. Jangan nggak percaya, istri-istri. Jangan percaya. Dengan suamimu yang nganggur, terus dipasrahin, di rumah kamu punya bayi, ada babysitter. Jangan percaya. Serius. Babysittermu dikerjain sama suamimu nanti. Ya kan? Celutak karena nganggur. Kecuali suamimu sibuk. Nggak mungkin celutak sama babysitternya. Karena suamimu sibuk. Sibuk sekali, kecuali dasarnya rese ya. Tetapi ke Anda suami-suami yang istrinya bekerja, kamu tidak boleh diam saja di rumah. Walaupun istrimu pintar kerja, gajinya gede sampai 100 juta, di rumah lakukan sesuatu yang penting. Istri jangan menuntut, biar dia menemukan sendiri. Kalau kamu nuntut, dia kecil hati, ini impoten, saudara. Anda jangan menuntut, tapi tunjukkan supportmu. Ya, harus ada suatu pekerjaan. Ya kan? Makanya beberapa orang kalau sudah mengerti, akhirnya apa? Paling aman yang melayani Tuhan. Ya, aktif dalam embun pagi, damaris, damar kasih, ikut pelayanan. Supaya kamu ada aktivitas. Supaya kamu jangan nganggur di rumah, supaya hidupmu berguna untuk orang lain. Sekalipun istrimu kaya raya, atau kamu berdua dari keluarga kaya raya, pun tetap Anda harus bekerja, saudara. Harus, ya, bekerja itu adalah sebuah ibadah, saudara. Ya, bekerja itu sebuah ibadah lah, sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau kamu cuma diam saja dan kamu tidak berguna bagi orang lain, hidupmu itu nanti akan ditanya sama Tuhan, kamu ngapain aja di makan tidur Tuhan. Kurang ajar, gua kaplok loh. Mereka kaplokin dia. Pasti akan begitu, saudara. Kaplok, saudara. Serius, saudara ya. Bekerja itu adalah ibadah loh, saudara. Jadi nggak ada alasan mau kamu banyak duit, mau kamu orang kere, kamu kudu bekerja. Nggak urusan, saudara. Kudu kerja.
Sebab kalau kamu tidak bekerja, kamu akan berbuat banyak sekali dosa. Bekerja itu banyak, saudara ya. Anda aktif di pelayanan pun bekerja, walaupun tanpa digaji. Karena Anda berlimpah, duitnya banyak, aktiflah. Berguna, ya, ikut damar support. Atau ikut damar kasih. Bu Vivin itu sekian itu, oh, lagi bikin bakso di Baduy, kasihan. Ya kan, oh, ya walaupun masih muda, tapi kan masa sendirian, kotong tega, saudara. Temenin, saudara. Hubungin kapan kalau Baduy lagi. Tanyain, saudara. Butuh banyak orang itu Baduy ya. Butuh banyak orang, saudara. Ya, Baduy, Galarua, butuh banyak orang, butuh banyak volunteer. Jangan hidup. Sekalipun kamu nganggur, nggak mungkin kamu nganggur, terus kita minta tolong kamu terus kita nggak. Artinya apa sih, Bu Vivin terus ngelantarin kamu juga nggak mungkin, saudara. Ya kan? Misalnya Anda pengangguran, nggak punya duit gitu ya. Tapi kalau Anda punya uang, syukur-syukur malah Anda kerja dengan biayamu sendiri, pelayanan. Ini Bu Vivin butuh banget, tak bawain bawa barang-barangnya, taksirin sendiri pakai mobilku, bensin aku bayar sendiri. Nah, itu haleluya kalau gitu. Ya, jadi nggak ada alasan Anda nggak bekerja. Hati-hati ya, tangan yang nganggur itu berdosa loh, saudara. Tangan yang nganggur itu dosa loh, saudara. Tanganmu tuh harus selalu berkarya. Ciri orang yang punya agape di dalam hidupnya apa, saudara? Kreasi, bukan kreatif, kreasi. Selalu berkarya, saudara. Pada mulanya, kembali ya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Sang Cinta menciptakan, create, berkreasi. Ciri orang yang punya cinta itu tangannya selalu bekerja, saudara. Itu ya, tangannya bekerja itu artinya kalau Anda kerja di kantor yang bukan waktu Anda kudu selalu kerja, kerja itu bukan hurufiah ya, tapi artinya ini Anda tahu ya, orang kerja itu otaknya bekerja, tangannya bekerja. Ya kan? Kalau saudara sudah ngerti konsep ini, saudara, hidupmu akan berguna dan hidupmu akan makin penuh, saudara. Karena hidupmu cintanya itu akan diperbarui. Karena bekerja ya, adalah ekspresi dari cinta. Jangan dibalik, saudara. Kalau Anda bekerja yang bukan ekspresi dari cinta, ngeluh, saudara. Gajinya gede saja ngeluh. Saudara percaya nggak? Saya punya anak dulu ya, zaman tahun 2006. Gajinya 15 juta, gajinya 12-15 juta waktu itu ya. Masih sambat, saudara. Pengen ngaplok nggak coba, saudara? Zaman 2006 itu gaji 12 juta itu banyak. Masih sambat, saudara. Ya, kamu gaji berapa lagi? Gaji sudah gede, kerjaanmu enak. Ya, ini coba lihat tuh, gajinya cuma 2 juta. Kerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Karena dia tidak ada cinta. Bekerja bukan karena cinta. Orang yang punya cinta di dalam hatinya, dia akan selalu bekerja dan berkarya. Karya-karyanya itu adalah buah cintanya dia. Dia nggak sambat. Dia bersyukur dia bisa bekerja. Makanya saudara, apapun pekerjaan hari ini, apapun yang kamu kerjakan, dari kamu direktur atau kamu dibuang masuk otak sekalipun, Anda yang kerja di PNS kan ngerti ya, masuk otak, masuk otak. Jangan sambat, saudara. Bersyukur Anda masih bisa datang ke kantor tiap hari. Masuk kotak pun, kotak yang mana? Oh, saya cuma kerja di administrasi saja sekarang, Pak. Cuma ngabsenin saja. Lakukan dengan segenap hatimu. Pak, saya cuma tukang beca. Lakukan dengan segenap hatimu. Pak, saya cuma satpam. Lakukan dengan segenap hatimu. All out dengan cinta, saudara. Oh, saudara lihat. Semua yang dilakukan dengan passion, dengan cinta itu, saudara lihat hasilnya. Oh, beda, saudara. Ya, sekalipun saudara ahli, tapi saudara tidak melakukannya dengan cinta, ya beda. Bekerja itu harus produk dari cinta. Ini bagus. Passion itu ya, namanya passion itu. Tuhan Yesus memberkati.